Aku dipaksa ayahku menikah dengan pria tua lumpuh. Namun, saat malam pertama, hal mengejutkan terungkap. Ternyata, langit di atas kampung kecil tempat Wati tinggal tampak mendung. Seolah-olah alam ikut merasakan beban berat yang sedang dipikul gadis muda itu. Wati duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di belakang rumahnya, memandangi air jernih yang berkilauan di bawah sinar matahari yang samar. Di usianya yang baru 20 tahun, ia seharusnya menikmati masa-masa penuh semangat dan kebebasan. Namun, hari ini, dunia terasa begitu sesak baginya. Apa aku benar-benar harus melakukannya? Gumam Wati pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin yang bermain-main dengan rambut panjangnya. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Pikiran-pikiran buruk terus berkecamuk dalam benaknya, membuatnya sulit bernapas. Sejak kemarin, kata-kata ayahnya terngiang-ngiang di telinganya seperti mantra yang tak bisa hilang. "Kamu harus menikah dengan Rusdi," ujar Pak Joko dengan nada tegas, tanpa memberikan ruang untuk bantahan. "Ini demi keluarga kita. Kamu kan sudah dewasa, Nak. Sudah saatnya kamu membantu orang tua." Wati menghela napas panjang. Ayahnya selalu begitu, keras kepala, dan tidak pernah mau mendengarkan. Sejak ibunya sakit beberapa bulan lalu, beban ekonomi keluarga semakin berat. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang nyaris reot, dengan atap bocor dan dinding yang mulai lapuk dimakan waktu. Keluarganya membutuhkan uang, dan Pak Joko tampaknya telah menemukan solusi cepat. Menjodohkan anak perempuan satu-satunya dengan Rusdi, seorang pengusaha kaya raya yang sudah berusia 65 tahun. "Kenapa harus aku?" protes Wati dalam hati. Ia masih ingat jelas bagaimana wajah ayahnya berubah merah padam ketika ia mencoba menolak. "Apa kamu tidak punya rasa tanggung? Jawab, apa kamu tidak peduli pada ibumu yang sedang sakit? Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan sampai seperti ini." Hardik Pak Joko meninggalkan Wati dengan perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya. Nama Rusdi bukanlah hal asing bagi Wati. Ia sering mendengar cerita tentang pria tua itu dari tetangga-tetangga di kampungnya. Rusdi adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak properti dan bisnis di kota besar. Namun, kehidupannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tahun lalu, ia mengalami stroke yang membuat tubuhnya lumpuh separuh. Sekarang, ia hanya bisa duduk di kursi roda, bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Meski kaya raya, Rusdi jarang keluar rumah. Ia lebih suka menyendiri di rumah megahnya yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Penduduk kampung sering membicarakannya dengan nada simpati, tetapi ada juga yang menganggapnya dingin dan sombong. Bagi Wati, Rusdi hanyalah seorang pria tua yang hidup dalam kesendirian, tanpa cinta atau kebahagiaan. "Bagaimana mungkin aku bisa bahagia dengan pria seperti itu?" pikir Wati. Bayangan hidup bersama seorang pria tua yang lumpuh membuatnya merinding. Ia membayangkan dirinya terjebak dalam rumah besar yang sunyi, tanpa teman bicara atau kebebasan untuk mengejar impian-impian masa mudanya. Wati memejamkan mata, mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak permintaan ayahnya. Mungkin keluarganya akan semakin terpuruk. Ibu yang sedang sakit mungkin tidak akan mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Rumah mereka mungkin akan runtuh, dan mereka semua akan kehilangan tempat tinggal. Namun, di sisi lain, jika ia menerima pernikahan ini, apakah ia akan benar-benar membantu keluarganya? Ataukah ia hanya akan menjadi korban dari keputusan egois ayahnya? Dalam hati, Wati masih memegang teguh impian-impian masa mudanya. Ia ingin kuliah, bekerja, dan menjelajahi dunia. Ia ingin menikah dengan seseorang yang seusia dengannya, seseorang yang bisa diajak tertawa dan berbagi cerita. Tapi sekarang, semua itu tampak begitu jauh dari jangkauannya. "Mungkin ini memang takdirku," gumam Wati akhirnya, meskipun hatinya masih ragu. Ia tahu bahwa pengorbanan adalah bagian dari hidup, tetapi ia belum siap untuk melepaskan segala sesuatu yang ia cintai demi keluarganya. Saat matahari mulai tenggelam, Wati bangkit dari tepi sungai dan melangkah pelan menuju rumahnya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia masuk ke dalam rumah dan menemui ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu.
Aku akan melakukannya. Yah, ucap Wati dengan suara bergetar. Tapi tolong, jangan paksa aku untuk bahagia. Pak Joko hanya mengangguk, wajahnya tampak lega. Namun Wati tahu bahwa keputusan ini tidak akan pernah mudah baginya. Ia akan menikah dengan Rusdi, bukan karena cinta, tetapi karena tanggung jawab. Dan dalam hatinya yang paling dalam, ia bertanya-tanya apakah ia akan menemukan makna sejati dari pengorbanan ini. Langit di atas kampung kecil tempat Wati tinggal tampak mendung. Seolah-olah alam ikut merasakan beban berat yang sedang dipikul gadis muda itu. Wati duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di belakang rumahnya, memandangi air jernih yang berkilauan di bawah sinar matahari yang samar. Di usianya yang baru 20 tahun, ia seharusnya menikmati masa-masa penuh semangat dan kebebasan. Namun, hari ini, dunia terasa begitu sesak baginya. Apa aku benar-benar harus melakukannya? Gumam Wati pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin yang bermain-main dengan rambut panjangnya. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Pikiran-pikiran buruk terus berkecamuk dalam benaknya, membuatnya sulit bernapas. Sejak kemarin, kata-kata ayahnya terngiang-ngiang di telinganya seperti mantra yang tak bisa hilang. "Kamu harus menikah dengan Rusdi," ujar Pak Joko dengan nada tegas, tanpa memberikan ruang untuk bantahan. "Ini demi keluarga kita. Kamu kan sudah dewasa, Nak. Sudah saatnya kamu membantu orang tua." Wati menghela napas panjang. Ayahnya selalu begitu, keras kepala, dan tidak pernah mau mendengarkan. Sejak ibunya sakit beberapa bulan lalu, beban ekonomi keluarga semakin berat. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang nyaris reot, dengan atap bocor dan dinding yang mulai lapuk dimakan waktu. Keluarganya membutuhkan uang, dan Pak Joko tampaknya telah menemukan solusi cepat. Menjodohkan anak perempuan satu-satunya dengan Rusdi, seorang pengusaha kaya raya yang sudah berusia 65 tahun. "Kenapa harus aku?" protes Wati dalam hati. Ia masih ingat jelas bagaimana wajah ayahnya berubah merah padam ketika ia mencoba menolak. "Apa kamu tidak punya rasa tanggung? Jawab, apa kamu tidak peduli pada ibumu yang sedang sakit? Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan sampai seperti ini." Hardik Pak Joko meninggalkan Wati dengan perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya. Nama Rusdi bukanlah hal asing bagi Wati. Ia sering mendengar cerita tentang pria tua itu dari tetangga-tetangga di kampungnya. Rusdi adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak properti dan bisnis di kota besar. Namun, kehidupannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tahun lalu, ia mengalami stroke yang membuat tubuhnya lumpuh separuh. Sekarang, ia hanya bisa duduk di kursi roda, bergantung pada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Meski kaya raya, Rusdi jarang keluar rumah. Ia lebih suka menyendiri di rumah megahnya yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Penduduk kampung sering membicarakannya dengan nada simpati, tetapi ada juga yang menganggapnya dingin dan sombong. Bagi Wati, Rusdi hanyalah seorang pria tua yang hidup dalam kesendirian, tanpa cinta atau kebahagiaan. "Bagaimana mungkin aku bisa bahagia dengan pria seperti itu?" pikir Wati. Bayangan hidup bersama seorang pria tua yang lumpuh membuatnya merinding. Ia membayangkan dirinya terjebak dalam rumah besar yang sunyi, tanpa teman bicara atau kebebasan untuk mengejar impian-impian masa mudanya. Wati memejamkan mata, mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak permintaan ayahnya. Mungkin keluarganya akan semakin terpuruk. Ibu yang sedang sakit mungkin tidak akan mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan. Rumah mereka mungkin akan runtuh, dan mereka semua akan kehilangan tempat tinggal. Namun, di sisi lain, jika ia menerima pernikahan ini, apakah ia akan benar-benar membantu keluarganya? Ataukah ia hanya akan menjadi korban dari keputusan egois ayahnya? Dalam hati, Wati masih memegang teguh impian-impian masa mudanya. Ia ingin kuliah, bekerja, dan menjelajahi dunia. Ia ingin menikah dengan seseorang yang seusia dengannya, seseorang yang bisa diajak tertawa dan berbagi cerita. Tapi sekarang, semua itu tampak begitu jauh dari jangkauannya. "Mungkin ini memang takdirku," gumam Wati akhirnya, meskipun hatinya masih ragu. Ia tahu bahwa pengorbanan adalah bagian dari hidup,
tetapi ia belum siap untuk melepaskan segala sesuatu yang ia cintai demi keluarganya. Saat matahari mulai tenggelam, Wati bangkit dari tepi sungai dan melangkah pelan menuju rumahnya. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia masuk ke dalam rumah dan menemui ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu. "Aku akan melakukannya." "Yah," ucap Wati dengan suara bergetar. "Tapi tolong, jangan paksa aku untuk bahagia." Pak Joko hanya mengangguk, wajahnya tampak lega. Namun Wati tahu bahwa keputusan ini tidak akan pernah mudah baginya. Ia akan menikah dengan Rusdi, bukan karena cinta, tetapi karena tanggung jawab. Dan dalam hatinya yang paling dalam, ia bertanya-tanya apakah ia akan menemukan makna sejati dari pengorbanan ini. "Selamat datang," ucap Rusdi dengan suara serak, tanpa ekspresi berlebihan. Tatapannya tertuju pada Wati, membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Ia mencoba tersenyum balik, tetapi senyumnya terasa kaku dan dipaksakan. Pertemuan itu berlangsung singkat. Rusdi hanya bertanya beberapa hal tentang keluarga Wati, sementara Wati sendiri hanya menjawab dengan jawaban-jawaban singkat dan formal. Setelah itu, mereka berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Wati tidak bisa berhenti memikirkan tatapan mata Rusdi. Ada sesuatu yang aneh di sana, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Malam sebelum hari pernikahan, Wati merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Ia telah menyiapkan tas kecil berisi pakaian dan barang-barang penting lainnya. Ia berencana untuk kabur dari rumah, meninggalkan semua ini di belakang. Namun, setiap kali ia mencoba melangkah keluar, kakinya terasa begitu berat. Saat sedang membersihkan lemari tua milik ibunya, Wati menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di sudut lemari. Di dalamnya, ia menemukan surat-surat lama dan beberapa dokumen penting. Salah satu surat itu ditulis oleh ibunya beberapa tahun lalu. Isinya membuat Wati terkejut. "Keluarga kita pernah berutang budi kepada Rusdi," tulis ibunya. "Jika bukan karena bantuannya, kita mungkin tidak akan bisa bertahan saat krisis finansial beberapa tahun lalu." Wati membaca ulang surat itu berkali-kali, mencoba mencerna maknanya. Ternyata, Rusdi bukan hanya seorang pria tua kaya raya yang ingin membeli istri. Ia juga adalah orang yang telah membantu keluarganya di masa-masa sulit. Fakta ini membuat Wati ragu. Apakah ia benar-benar bisa melarikan diri dan meninggalkan semuanya? Apakah ia bisa mengabaikan tanggung jawab yang ada di pundaknya? Akhirnya, Wati memutuskan untuk tetap tinggal. Ia tidak bisa melarikan diri, tidak, setelah mengetahui bahwa keluarganya memiliki utang budi kepada Rusdi. Namun, keputusan ini tidak dilakukan dengan hati yang lega. Ia merasa seperti seekor burung yang sayapnya dipotong, dipaksa untuk tetap tinggal, meskipun ingin terbang bebas. "Aku akan melakukannya," gumam Wati pada dirinya sendiri saat ia duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi langit malam yang gelap. "Tapi aku tidak akan pernah bahagia dengan ini." Di dalam hatinya, Wati berjanji bahwa ia akan mencoba menjalani pernikahan ini dengan sebaik mungkin, meskipun ia tidak yakin apakah ia akan mampu mencintai Rusdi sebagai suaminya. Ia hanya berharap bahwa pengorbanannya ini akan membawa kebaikan bagi keluarganya, meskipun ia harus kehilangan impian-impian masa mudanya. Pernikahan telah berlalu, dan Wati kini resmi menjadi istri Rusdi. Ia tinggal di rumah megah itu, jauh dari kampung halamannya. Semua kemewahan yang ia lihat saat pertama kali datang ke sana kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Namun, meskipun hidupnya kini dipenuhi dengan barang-barang mewah dan pelayanan yang nyaris sempurna, hati Wati tetap kosong. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, tertawan oleh kemewahan yang tidak ia inginkan. Hari-hari pertama di rumah Rusdi terasa begitu canggung bagi Wati. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan suaminya yang jarang bicara. Rusdi tampak sibuk dengan rutinitasnya sendiri. Ia sering membaca buku-buku tebal tentang filsafat, agama, dan sejarah. Kadang-kadang, ia menulis sesuatu di sebuah buku catatan tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Wati mencoba untuk tidak mengganggunya, tetapi rasa penasarannya semakin besar. Kenapa dia selalu membaca buku-buku itu?
Pikir Wati suatu hari saat ia melihat Rusdi tenggelam dalam sebuah buku tebal tentang kebijaksanaan Timur. Ia memperhatikan ekspresi wajah Rusdi yang tenang saat membaca, seolah-olah ia sedang menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Ada sesuatu dalam tatapan mata Rusdi yang membuat Wati merasa bahwa pria tua itu menyimpan rahasia yang mendalam. Selain membaca, Rusdi juga memiliki kebiasaan aneh lainnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal daripada biasanya, bahkan sebelum matahari terbit. Wati pernah melihatnya duduk di kursi rodanya, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman, memandangi langit yang mulai berubah warna. Ia tampak seperti sedang merenung, atau mungkin berdoa. Wati ingin bertanya, tetapi ia masih merasa canggung untuk memulai percakapan. Suatu sore, saat Rusdi sedang tidur siang, Wati memutuskan untuk menjelajahi rumah besar itu. Ia belum pernah benar-benar melihat semua ruangan, karena selama ini ia hanya berkeliaran di area-area umum seperti ruang tamu, dapur, dan kamarnya sendiri. Saat berjalan menyusuri koridor panjang di lantai 2, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tirai tebal. Pintu itu tertutup rapat, dan tampaknya jarang digunakan. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Wati membuka pintu itu perlahan, menemukan tangga sempit yang menuju ke sebuah ruangan kecil di loteng. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan foto-foto keluarga, dokumen-dokumen lama, dan beberapa barang pribadi yang tampaknya milik Rusdi. Di dinding, terpajang foto-foto seorang wanita cantik yang tampaknya adalah almarhumah istri Rusdi. Ada juga foto-foto Rusdi saat masih muda. Ia tampak begitu berbeda, dengan tubuh tegap dan senyum hangat yang hampir tak bisa Wati kenali. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu kecil yang terbuka. Di dalamnya, terdapat surat-surat tulisan tangan dan beberapa artikel koran yang sudah menguning. Wati mulai membaca salah satu surat itu. Isinya adalah cerita tentang kecelakaan tragis yang merenggut nyawa istri Rusdi beberapa tahun lalu. Ia juga menemukan artikel koran tentang bagaimana Rusdi kehilangan mobilitasnya setelah stroke yang dideritanya. Namun, ada sesuatu yang lebih mencengangkan. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Rusdi telah membantu banyak keluarga yang kesulitan secara finansial, termasuk keluarga Wati. Jadi, dia benar-benar orang baik, gumam Wati pelan, merasa bersalah karena telah memandang Rusdi dengan prasangka buruk sejak awal. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik penampilannya yang dingin dan fisiknya yang lemah, Rusdi adalah seorang pria yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Setelah penemuannya di ruangan rahasia itu, Wati mulai melihat Rusdi dengan cara yang berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Misalnya, Rusdi sering memberikan nasihat bijak tentang kehidupan kepada para karyawan rumah tangga, atau bagaimana ia selalu memberikan sumbangan diam-diam kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Wati memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Rusdi, apa yang membuat Bapak begitu tertarik pada filsafat dan agama?" Rusdi tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menunggu pertanyaan itu. "Ketika kamu kehilangan banyak hal dalam hidupmu, kamu mulai mencari makna di balik semua itu." Jawabnya pelan. "Aku belajar bahwa kekayaan materi tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan dengan orang lain, dalam kebaikan, dan dalam ketenangan hati." Wati terdiam mendengar jawaban itu. Ia merasa seperti baru saja melihat sisi lain dari Rusdi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pria tua itu bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya akan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Lambat laun, Wati mulai merasa lebih nyaman di rumah itu. Ia mulai berbincang dengan Rusdi tentang berbagai hal, tentang impian masa mudanya, tentang keluarganya, dan tentang bagaimana ia merasa terjebak dalam pernikahan ini. Rusdi mendengarkannya dengan penuh perhatian, memberikan nasihat-nasihat yang membuat Wati merasa lebih tenang. "Aku tahu pernikahan ini bukan pilihanmu,
kata Rusdi suatu hari. Tapi aku harap, suatu hari nanti, kamu bisa menemukan makna yang lebih dalam dari semua ini. Aku tidak meminta cinta darimu, Wati. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung dan belajar dari satu sama lain. Kata-kata itu membuat Wati merenung. Ia mulai menyadari bahwa meskipun pernikahan ini dimulai dengan paksaan, ia bisa memilih untuk menjalaninya dengan cara yang berbeda. Ia mulai belajar untuk melihat lebih dalam dari sekadar penampilan dan menemukan nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Hari-hari di rumah besar itu terus berlalu, dan hubungan Wati dengan Rusdi semakin hangat. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Wati. Keanehan kecil yang ia perhatikan dalam perilaku suaminya. Meskipun Rusdi selalu menggunakan kursi roda, kadang-kadang ia menunjukkan gerakan-gerakan kecil yang tampak tidak sesuai dengan kondisinya sebagai seorang pria lumpuh total. Misalnya, saat ia mencoba meraih buku di meja, atau ketika ia sedikit menggeser tubuhnya tanpa bantuan orang lain. Apakah aku salah lihat? Pikir Wati, mencoba menepis rasa penasarannya. Namun, semakin sering ia melihat kejanggalan itu, semakin sulit baginya untuk mengabaikannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang Rusdi sembunyikan darinya. Suatu sore, saat Rusdi sedang tertidur di ruang tamu, Wati memutuskan untuk mengikuti instingnya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia mendekati kursi roda Rusdi dan memperhatikan tubuhnya yang terlihat lemah. Saat ia menyentuh lengan Rusdi, ia merasakan otot-otot yang lebih kuat daripada yang ia duga. Jantungnya berdebar kencang. Apakah mungkin Rusdi tidak sepenuhnya lumpuh? Tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi, Wati memutuskan untuk mengonfrontasi Rusdi begitu ia bangun. Pak Rusdi, ucapnya pelan namun tegas, saat pria itu membuka matanya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Rusdi menatap Wati dengan ekspresi tenang, seolah-olah ia sudah menunggu momen ini. Aku tahu kamu pasti akan menanyakannya suatu hari nanti, katanya sambil tersenyum tipis. Duduklah, aku akan menjelaskan semuanya. Wati duduk di sofa di dekatnya, jantungnya berdegup kencang. Rusdi menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. Kamu benar, Wati. Aku tidak sepenuhnya lumpuh seperti yang semua orang kira. Aku masih bisa menggerakkan beberapa bagian tubuhku, meskipun sangat terbatas. Tapi aku memilih untuk tetap menggunakan kursi roda karena alasan tertentu. Kenapa? Tanya Wati. Suaranya bergetar antara rasa marah dan penasaran. Rusdi menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Setelah kecelakaan yang membuat istriku meninggal dunia, aku kehilangan banyak hal. Bukan hanya fisikku yang rusak, tapi juga hatiku. Aku menjadi pria yang dingin, tidak percaya pada siapapun. Aku takut jika orang-orang tahu bahwa aku masih bisa bergerak, mereka akan memanfaatkan kelemahanku. Aku memutuskan untuk berpura-pura lebih lemah daripada yang sebenarnya, agar orang-orang tidak melihatku sebagai ancaman atau seseorang yang harus ditakuti. Wati terdiam mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa, di balik penampilan lemah Rusdi, ada motif yang begitu dalam dan kompleks. Aku tahu pernikahan ini dimulai dengan paksaan dari ayahmu, lanjut Rusdi setelah jeda panjang. Tapi aku punya alasan lain kenapa aku setuju menikahimu, Wati. Wati menatap Rusdi dengan mata penuh tanda tanya. Pria tua itu melanjutkan, aku kesepian. Setelah istriku meninggal, aku tidak pernah merasa benar-benar hidup lagi. Aku ingin seseorang yang bisa menjadi teman bicaraku, seseorang yang bisa saling berbagi cerita dan pengalaman. Kamu mungkin dipilih oleh ayahmu, tapi aku melihat potensi dalam dirimu, Wati. Kamu adalah gadis yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki hati yang nyampaikan. Aku berharap kita bisa saling mendukung, meskipun awalnya tidak mudah. Kata-kata itu membuat Wati merasa campur aduk. Di satu sisi, ia marah karena merasa dibohongi. Di sisi lain, ia merasa simpati terhadap Rusdi. Ia mulai melihat bahwa pria tua itu bukan hanya seorang pengusaha kaya yang dingin, tetapi juga seorang manusia yang rapuh dan membutuhkan cinta serta kasih sayang. Setelah pembicaraan itu, Wati mulai melihat Rusdi dengan cara yang sama sekali baru. Ia menyadari bahwa di balik kekayaan materinya, Rusdi adalah seorang pria yang telah melalui banyak penderitaan.
Ia tidak hanya memilih untuk menjalani hidupnya dengan cara yang unik, tetapi juga berusaha untuk tetap memberikan manfaat kepada orang lain, meskipun ia sendiri merasa hampa. Wati mulai lebih terbuka kepada Rusdi. Ia berbagi cerita tentang impian, masa mudanya, tentang keluarganya, dan tentang bagaimana ia merasa terjebak dalam pernikahan ini. Rusdi mendengarkannya dengan penuh perhatian, memberikan nasihat-nasihat bijak yang membuat Wati merasa lebih tenang. "Aku tahu pernikahan ini dimulai dengan paksaan," kata Wati suatu malam saat mereka sedang duduk bersama di dekat jendela. "Tapi aku mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang penampilan atau usia. Cinta sejati adalah tentang saling mendukung, belajar, dan tumbuh bersama." Rusdi tersenyum, matanya berbinar. "Aku senang mendengarnya, Wati. Kita mungkin tidak memulai ini dengan cinta, tapi aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama." Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, keluarga Wati datang berkunjung. Mereka membawa permintaan yang sama seperti sebelumnya, meminta lebih banyak uang kepada Rusdi. Ayah Wati bahkan berani mengancam akan membongkar rahasia Rusdi tentang kondisi fisiknya jika ia tidak memberikan apa yang mereka minta. Wati marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya akan seegois itu. "Aku menikah demi kalian," bentaknya pada ayahnya. "Tapi kalian terus memanfaatkan Pak Rusdi. Apa kalian tidak punya hati nurani?" Ayah Wati terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ibu Wati hanya bisa menangis, merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Akhirnya, Wati memutuskan untuk melawan keluarganya sendiri demi melindungi Rusdi. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang materi, melainkan tentang saling mendukung dan menghormati. Setelah pertengkaran sengit dengan keluarganya, Wati merasa lega sekaligus hancur. Ia lega karena akhirnya bisa menentukan pilihannya sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya, membela Rusdi dan hubungannya dengannya. Namun, ia juga merasa hancur karena harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya, yang selalu ia anggap sebagai tempat berlindung, ternyata lebih mementingkan uang daripada kebahagiaannya. Ayahnya pergi dengan wajah murka, tetapi ibunya tinggal beberapa saat lebih lama. "Maafkan kami, Nak," kata ibunya dengan suara bergetar, air mata membasahi pipinya. "Kami tidak bermaksud membuatmu terluka. Kami hanya tidak tahu bagaimana caranya bertahan tanpa bantuan." Wati memeluk ibunya erat, mencoba menenangkan wanita itu meskipun hatinya masih dipenuhi amarah. "Aku mencintai kalian, Bu," ujarnya pelan. "Tapi aku juga ingin kalian mengerti bahwa cinta tidak bisa diukur dengan uang. Aku bahagia di sini, bersama Pak Rusdi. Tolong, percayalah padaku." Ibu Wati hanya mengangguk, lalu pergi dengan langkah gontai. Saat pintu rumah besar itu tertutup, Wati merasa seperti telah melewati sebuah pertempuran besar. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Hubungan Wati dan Rusdi semakin hangat setelah insiden itu. Rusdi tampak terharu ketika Wati menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan keluarganya. "Kamu tidak perlu melakukannya, Wati," katanya suatu malam. "Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku." "Ini bukan tentangmu, Pak Rusdi," balas Wati dengan senyum lembut. "Ini tentang apa yang aku yakini sekarang. Cinta sejati bukan tentang materi, usia, atau penampilan. Cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan menghormati. Dan aku memilih untuk mendukungmu, sama seperti kamu telah mendukungku." Rusdi tersenyum, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar dicintai oleh seseorang yang melihatnya apa adanya. Bukan sebagai pengusaha kaya raya, bukan sebagai pria tua yang lemah, tapi sebagai manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kelebihan. Namun masalah belum sepenuhnya berakhir. Beberapa minggu kemudian, ayah Wati kembali datang, kali ini dengan nada lebih keras. "Kamu pikir kamu bisa melawan keluargamu sendiri?" bentaknya pada Wati. "Kamu lupa dari mana kamu berasal? Kamu lupa siapa yang membesarkanmu?" Wati menatap ayahnya dengan tatapan tegas, tidak lagi takut seperti dulu. "Aku tidak melupakan apapun ya," jawabnya mantap.
Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu terus memanfaatkan Pak Rusdi. Jika kalian butuh uang, aku akan membantu kalian bekerja dan bangkit dari keterpurukan. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian merusak kebahagiaanku demi kepentinganmu. Ayah. Wati terdiam, wajahnya memerah karena marah. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa putrinya sudah berubah, tidak lagi menjadi gadis penurut yang bisa ia kendalikan. Akhirnya, ia pergi dengan langkah berat, meninggalkan Wati dan Rusdi dalam keheningan. Meskipun konflik dengan keluarganya belum sepenuhnya terselesaikan, Wati merasa lebih ringan. Ia mulai menjalani hidupnya dengan cara yang baru, belajar untuk mencintai Rusdi dengan tulus meskipun awalnya pernikahan itu dimulai dengan paksaan. Ia juga mulai membantu Rusdi mengelola yayasan amal yang ia dirikan bertahun-tahun lalu, membantu keluarga-keluarga yang kesulitan secara finansial. Aku ingin memberikan sesuatu kepada dunia, tidak hanya menerima, kata Wati suatu hari pada Rusdi. Pria itu tersenyum, bangga melihat betapa dewasanya gadis muda itu telah tumbuh. Rusdi, meskipun masih menggunakan kursi roda, kini tampak lebih bahagia. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya apa adanya. Bersama Wati, ia merasa seperti telah menemukan kehidupan baru. Kehidupan yang penuh makna dan cinta. Beberapa tahun kemudian, Wati duduk di tepi kolam ikan di halaman rumah besar itu, memandangi air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia memikirkan perjalanan hidupnya. Dari seorang gadis muda yang merasa terpaksa menikah demi keluarga, hingga menjadi seorang wanita dewasa yang belajar untuk mencintai dengan tulus. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang kita berikan. Gumamnya pelan, menyadari betapa banyak yang telah ia pelajari dari Rusdi. Ia juga menyadari bahwa pengorbanan bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan makna yang lebih dalam hidup. Di belakangnya, Rusdi duduk di kursi rodanya, tersenyum melihat Wati yang kini tampak begitu tenang dan bahagia. Mereka berdua telah menemukan kebahagiaan mereka masing-masing, bukan dalam kemewahan materi, tetapi dalam cinta, pengertian, dan pengorbanan. Langit senja mulai memerah saat Wati duduk di tepi kolam ikan di halaman rumah besar itu. Ia menatap air yang tenang, memantulkan cahaya matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Udara sejuk menyelimuti tubuhnya, membawa rasa damai yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari-hari kelam, ketika ia merasa terjebak dalam pernikahan tanpa pilihan. Kini, segalanya terasa begitu berbeda. Wati memikirkan kembali perjalanan hidupnya, dari seorang gadis muda yang penuh impian dan kebebasan, hingga menjadi istri seorang pria tua yang awalnya ia anggap sebagai beban hidupnya. Tapi kini, Rusdi bukan sekadar suaminya. Ia adalah sahabat, guru, dan teman seperjalanan yang telah mengajarkan Wati banyak hal tentang arti cinta, pengorbanan, dan kebahagiaan sejati. Aku tidak akan pernah menyangka bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tak terduga, gumam Wati pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna atau sesuai dengan harapan. Terkadang, cinta harus tumbuh melalui ujian-ujian kehidupan, melalui kesabaran, pengertian, dan saling mendukung. Di belakangnya Rusdi duduk di kursi rodanya, seperti biasa. Namun kali ini ia tampak lebih santai, lebih ringan. Ia tidak lagi terlihat seperti pria tua yang dingin dan menyendiri. Senyum hangat terpancar dari wajahnya saat ia memandangi Wati. "Kamu sedang memikirkan apa?" Tanyanya lembut, memecah keheningan. "Tidak ada," jawab Wati sambil menoleh ke arahnya. "Aku hanya bersyukur." Rusdi tertawa kecil, matanya berbinar. "Kita sama-sama bersyukur, Wati. Kamu telah memberikan makna baru dalam hidupku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku masih bisa merasa dicintai setelah semua yang terjadi." Wati bangkit dari tempatnya dan berjalan mendekati Rusdi. Ia meletakkan tangannya di bahu pria itu dengan lembut. "Kita saling menyelamatkan, Pak. Rusdi, kamu mengajarkanku tentang kebijaksanaan dan ketulusan. Dan aku hanya berharap bisa membuatmu merasa lebih bahagia."
Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan itu. Di kejauhan, burung-burung mulai pulang ke sarangnya, menandai akhir dari hari yang panjang. Rumah besar itu, yang dulunya terasa seperti penjara bagi Wati, kini menjadi tempat yang penuh kehangatan dan kenangan indah. Selain menjalani kehidupan mereka berdua, Wati dan Rusdi juga aktif dalam yayasan amal yang mereka dirikan bersama. Mereka membantu keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan finansial, memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, dan mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Bagi Wati, inilah cara mereka berkontribusi kepada dunia. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita sudah melalui banyak hal, kata Rusdi suatu malam saat mereka duduk berdua di ruang tamu, ditemani secangkir teh, hangat. Dan kita masih punya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Wati tersenyum, mengangguk pelan. Ya, Pak Rusdi, masih banyak cerita yang harus kita tulis. Beberapa minggu kemudian, Wati menulis sebuah surat untuk dirinya di Fons Masa Depan. Ia ingin mengingatkan dirinya sendiri tentang pelajaran-pelajaran yang telah ia dapatkan selama ini. Dalam surat itu, ia menulis, cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah. Kadang-kadang, ia datang melalui jalan yang berliku, melalui air mata, dan melalui pengorbanan. Tapi jika kita sabar dan mau membuka hati, kita akan menemukan makna sejati dari cinta. Cinta yang tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat hidup orang lain lebih baik. Wati melipat surat itu dan menyimpannya di kotak kayu kecil, di samping foto-foto keluarga dan kenangan-kenangan lainnya. Ia tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tapi ia yakin bahwa selama ia memiliki Rusdi di sisinya, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Wati dan Rusdi duduk berdampingan, menikmati kedamaian yang jarang mereka rasakan di masa lalu. Mereka tidak lagi merasa kesepian atau terjebak. Mereka telah menemukan cinta sejati. Cinta yang lahir bukan dari paksaan, melainkan dari pengertian, ketulusan, dan kebersamaan. Epilog ini menutup cerita dengan refleksi mendalam dari Wati tentang perjalanan hidupnya. Ia telah menemukan makna sejati dari cinta dan pengorbanan, serta pentingnya memberi manfaat kepada orang lain. Bersama Rusdi, ia menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga.